Selamat sore ataupun selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua dan terima kasih kepada Bu Rosi telah memberikan tugas mengenai minimum spending tree. Di sini saya Marco M. Mahulai NIM 2014 02114 mencoba menjawab cara mengerjakan soal mengenai minimum spending tree. Jadi seperti yang kita ketahui, minimum spending tree adalah himpunan garis-garis suatu graf berbobot tak berarah yang menghubungkan semua titik tanpa membentuk siklus dengan total bobot minimum. Jadi artinya di sini adalah kita dalam membuat spending tree, dalam membuat minimum spending tree, ada beberapa hal yang harus perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perhatikan bobotnya. Artinya kita menghubungkan edge atau garis dari yang satu dengan yang lain dengan memperhatikan bobotnya. Bobot di sini artinya bobot yang paling minimum di antara garis-garis tersebut. Oke, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah dalam membentuk minimum spending tree, kita harus menghubungkan satu garis dengan garis yang lain, maksudnya satu garis atau satu edge dari yang satu ke yang lainnya, sehingga membentuk atau saling terhubung satu sama lain tanpa membentuk sirkuit atau siklus. Oke, kita lanjut saja ke soalnya. Jadi soalnya di sini adalah kita disuruh mencari minimum spending tree dengan menggunakan algoritma prim pada graf berikut. Jadi langkah-langkah dalam menentukan minimum spending tree menggunakan algoritma prim itu yang pertama, pilih sembarang titik awal. Yang kedua, hubungkan titik awal dengan node yang terhubung dengan memperhatikan bobotnya juga. Yang ketiga, lakukan langkah 2 hingga semua node saling terhubung dan tanpa membentuk sirkuit atau sirkular. Oke, jadi seperti langkah-langkahnya. Yang pertama, kita pilih sembarang titik awal. Jadi di dalam grafnya ini ada 6 titik yang bisa kita pilih. Jadi misalnya saya pilih dari A. Berarti dari A, ini adalah A. Oke. Jadi di sekarang kita menghubungkan titik awal dengan node yang terhubung dengan memperhatikan nodenya juga. Jadi titik awal kita pilih A. Jadi selanjutnya kita lihat node mana saja yang terhubung dengan node A. Di sini yang terhubung dengan node A ada node B, node E, dan node D. Perlu kita ingat juga dalam mengerjakan minimum spending tree dengan menggunakan algoritma prim, kita harus perhatikan bobotnya. Jadi karena di antara ketiga titik ini yang paling minimum adalah cap B, maka kita hubungkan dari A ke B sehingga dia seperti ini. Oke, sekarang kita lihatnya dari B. Dari B kita perhatikan yang terhubung dengan node B ada D dan E. Kita lihat juga bobotnya ada 2 dan 4. Karena minimum 2 berarti kita hubungkan ke E. Oke, selanjutnya kita lihatnya dari node E. Dari node E ada 4 node yang terhubung yang antara lain ke A, ke D, ke F, ataupun ke C. Jadi di sini yang paling minimum yaitu 3. Tapi karena kalau kita membentuk dari E ke A, dia akan membentuk sirkular sehingga kita menyalahi aturan. Jadi pilihannya antara ke D ataupun ke C. Jadi di sini kita bisa memilih. Jadi saya pilih yang ke C saja. Sehingga dia seperti ini. Selanjutnya kita lihat dari C. Dari C yang bisa terhubung hanyalah sekarang ke F. Berarti sehingga dia ke sini. Oke, kita kan sudah menghubungkan semua titiknya. Kita juga perlu ingat bahwa ada aturannya juga bahwa kita bisa menghubungkan suatu titik yang satu dengan yang lain dengan syarat tanpa membentuk sirkular. Di sini
kita bisa menghubungkan titik E ke D karena tidak membentuk sirkular, hingga minimum spanning tree-nya berbentuk seperti ini. Dengan bobot minimumnya, kita tinggal jumlahkan bobot dari setiap garis yang terhubung. Itu 1 ditambah 4, tambah 2, tambah 4, tambah 5, sama dengan 16. Oke. Yang kedua, kita disuruh mencari minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal. Jadi, algoritma Kruskal ini adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan minimum spanning tree dengan meminimalkan total bobot yang digunakan. Oke, jadi dalam mengerjakan minimum spanning tree dengan menggunakan Kruskal, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mendaftarkan setiap garis atau edge dari graf berdasarkan bobotnya dari minimum hingga maksimum. Yang kedua, menghubungkan setiap node yang terhubung dengan bobot paling minimum. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai semua edge terhubung dengan syarat tanpa membentuk sirkuit atau sirkular. Jadi langkah yang pertama, kita daftarkan setiap edge atau garis dari graf tersebut. Jadi di sini saya sudah daftarkan semua garis atau sisi dari beserta bobotnya dari graf tersebut. Yang pertama ada AC, bobotnya 1, AD bobotnya 2, CD bobotnya 2, BG bobotnya 2, EI bobotnya 2, BD bobotnya 3, HI bobotnya 4, dan yang terakhir GJ, bobotnya yang paling besar yaitu 19. Oke, kita sekarang lanjut menggambar. Jadi langkah yang pertama itu kita mendaftarkan setiap garis atau edge dari minimum. Yang kedua, menghubungkan setiap node yang terhubung dengan paling minimum. Oh, jadi artinya pertama kan kita daftarkan, yang kedua kita menentukan yang paling minimum dulu. Berarti yang paling minimum di sini adalah ada garis AC. Oke, selanjutnya kita disuruh di sini menghubungkan node yang terhubung dengan bobot paling minimum. Jadi kita perhatikan yang terhubung ke garis AC ini ada berapa? Yang terhubung ke garis AC ada KE, KB, KD. Karena yang paling minimum adalah KD, maka saya pilih yang KD saja. Selanjutnya kita melihat sekarang KD. Dari node D kemana saja terhubung? Terhubung ke A, ke H, ke B, ke B. Karena di sini yang paling minimum adalah 2, itu tidak bisa karena dia akan membentuk sirkuit atau sirkular. Maka yang mungkin kita hubungkan adalah KB. Sehingga bentuknya seperti ini. Dari B kita lihat kemana kita hubungkan selanjutnya. Di sini kan yang paling minimum adalah 2, maka kita hubungkannya ke G. Selanjutnya dari node G. Dari node G kita lihat kita hubungkannya kemana? Ke J, ke I, atau ke H. Dari ketiga garis tersebut yang paling minimum adalah 8, maka kita hubungkannya ke H. Oke, selanjutnya dari H. Dari H kita ada 4 opsi untuk dihubungkan antara KD, KI, KF, ataupun KE. Karena KD akan membentuk sirkular sehingga itu menyalahi aturan. Jadi pilihannya antara KF, KI. Jadi di sini saya pilih yang ke KI. Oke, sehingga bentuknya seperti ini. Dari I kita perhatikan juga kemana yang akan dihubungkan lagi. Di sini saya menghubungkannya ke E. Sehingga bentuknya seperti ini. Dari E selanjutnya kita hubungkan dia ke A, ke H, atau ke F. Kalau kita menghubungkan ke A, dia akan membentuk sirkuit atau sirkular. Maka yang mungkin ke F. Kalau ke H, dia juga akan membentuk sirkular atau sirkuit. Maka
kita membentuknya itu ke F. Oke, kita sekarang di F, apa ada lagi yang bisa dihubungkan? Eh, ternyata tidak ada lagi. Kalau kita hubungkan ke F akan menjadi sirkular, ke I juga ataupun ke H. Oke. Eh, eh, sekarang kita lihat juga apa ada garis yang lain yang bisa dihubungkan apa untuk sirkular. Oh, ternyata di sini ada eh, antara GC dan IJ. Karena di sini yang paling minimum adalah IJ, maka kita menggunakan IJ sehingga bentuknya seperti ini. Setelah kita menggambarkan minimum spanning tree, maka kita akan mendapatkan gambarnya seperti ini. Sama kan? Ya, sama. Maka gambar minimum spanning tree-nya adalah seperti ini. Dengan bobot minimumnya adalah kita jumlahkan setiap bobot yang dimiliki oleh setiap garis. Maka di sini 1 ditambah 2, 3 ditambah 3, 6, tambah 2, 8, tambah 8, 16, tambah 4, 20, tambah 5, 25, tambah 7, tambah 2, 27, tambah 11, 38. Sehingga bobot minimumnya adalah 38. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin apabila ada tutur kata yang kurang pas atau mungkin salah, saya ucapkan minta maaf dan sekali lagi